balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Nah, pertanyaan dari Bunda nih tentang adik-adiknya nih. Bunda kan sebagai anak tertua tuh sering dong ngomentarin, kasih saran, kritik sama adik-adiknya. Tapi adik-adiknya suka nggak nerima, bahkan cenderung ngomong apa tadi? So tahu nih. Gimana nih Bunda? Gimana ya? Tuh, kok pada nggak saling bertanya nih? Bun! Ya. Bunda! Iya. Bagaimana sikap kita dibilang sok tahu sama saudara-saudara? Waduh, sakit. Orang mengisi hidupnya dengan caranya masing-masing, Bun. Mereka menikmatinya dengan caranya masing-masing. Jadi tidak perlu kita nilai dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita tabayun sama keluarga ya, Bun. Kenapa sih kok teteh, empok, kakak dibilang sok tahu? Iya kan ceritanya kakaknya. Iya benar-benar. Iya, sama adik-adiknya kenapa dibilang sok tahu? Padahal kan ini demi kebaikan. Bilang begitu. Dan ingat, Imam Syafi'i mengatakan, nasihati aku dikala aku sendirian. Nah, bisa jadi adik-adiknya bilang sok tahu karena kita emang ngomentarinnya main nyeplos depan orang. Imam Syafi'i mengatakan nasihati aku dikala aku sendirian. Yang kedua, jangan memberi nasihat di tengah orang ramai. Bunda Dadi tadi udah bilang. Yang ketiga, memberikan nasihat di tengah orang ramai sama dengan melecehkan. No Bang Beben tadi, Bang Melki sampai langsung pundung, baper, ya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, jika menolak saranku, maka jangan kau paksa aku mengikuti kata-katamu. Jadi orang ini punya hak masing-masing. Kita sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang kekeluargaan, jangan main ketas-ketus ngomentarin hidup orang. Orang juga ujug-ujug dibilang begitu, kagak demen begitu. Betul apa butul? Betul apa butul? Betul. Betul. Betul Bun, betul. Betul. Ya, oleh karenanya komunikasi dengan keluarga yang baik nih maksud kita baik, tapi mungkin caranya yang kurang tepat. Jangan baper lagi Bun ya. Habis ini datengin adik-adiknya, bawain rantang, suruh dia yang ngisiin, kita mau bawa, maksudnya gitu. Iya emang suka sakit ya Bunda kalau apalagi orang ngejawabnya, sok tahu nih, saya pernah loh dibilang sok tahu sama orang. Saya cuma ngajarin dia bikin mie ayam. Saya dibilang sok tahu. Saya ngajarin sama tukang mie ayam. Ya iyalah Bang. Jangan, Mbak Ali. Jangan ngajarin istri cari duit. Iya, pinter ya Bang ya? Pinter. Terakhir saya taruh di dalam batu es, duit saya ketemu sama istri saya. Di batu. Pinter banget istri saya nyari duit. Ampun. Duit gaib berarti Bang. Apa? Duit gaib. Duit gaib, duit sial Bunda. Duit sial. Sial bener tuh duit ketemu. Udah bener-bener di kulkas. Iya, di kulkas di dalam batu es ketemu. Ada. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya silakan. Nah. Boleh. Oh Udah, iya. cocok nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ida dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Bandung. Banget ya Bunda ya. Baper nih Bun. Iya. Saya punya teman saya itu curhat sama saya. Dia dihadapkan, dia melihat suaminya lagi selingkuh di depan mata dia. Apa? Oh, apa? Dia melihat suaminya selingkuh di depan mata dia. Iya. Berarti suami di sini nih. Terus Bunda. Sedangkan suaminya itu tidak tahu kalau istrinya melihat dia lagi selingkuh. Nah, sakitnya apa itu. langkah seterusnya yang harus teman saya tempuh? Duh. Jujur saya pengen nyaranin dia cerai. Aduh, jangan mudah. Tapi saya takut itu salah. Nah, saya mau minta solusinya sama Bunda. Terima kasih Bunda. Iya. Kita udah pernah membahas tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung menyarankan ke teman untuk bercerai gitu, jangan. Iya, betul. Waduh. Amit-amit ya. ditanya. Ya kan biasanya orang gitu Oh, kan, iya, gak ada iya. meja Bunda. Yang ada hubungannya sih Bang ini sama ini ya Bang. Gak ada sih sebenarnya, tapi orang-orang sering melakukan itu. Oh iya. Biasanya gak ketinggalan zaman. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Ini dijawab ya Bang Jawab ya. gak Bunda? Bun. Hah? Kita sebagai suami jangan menciptakan kenangan buruk kepada istri. Trauma tuh urusan apa tadi selingkuh gitu Iya. ya. Nah kemudian yang kedua Bun, Ya. Bunda, jangan juga kita langsung labrak orangnya. Kemudian yang kedua jangan juga kita ngomong sama istrinya ceraiin aja, minta cerai aja sama suamimu. Tuh laki kagak bener.
Ini yang kayak begini nih dikhawatirkan nanti ujungnya bukan ada solusi, tapi hatinya jadi gelisah. Dalam Al-Quran Allah sudah cantumkan cuma 3 ayat surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi masa. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerusakan. Iya. Ya. Illa, tapi ada kecualinya. Siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, manusia akan selamat kalau dia beriman kepada Allah. Manusia akan selamat kalau dia ini menyampaikan kebenaran. Dan juga akan dia selamat apabila dia menyampaikan tentang kesabaran. Jadi kalau mau menyampaikan tentang kebenaran silahkan. Karena memang kulil haq walau kana murron. Katakan meskipun pahit. Tapi setelah itu sandinglah dengan sampaikan kesabaran. Pertama ngomong dulu sama suaminya kalau kenal. Kalau kenal ngomong sama suaminya, kamu jangan begitu, yang kamu lakukan itu menyakiti wanita, kamu menyakiti istrimu. Coba kamu udah punya anak, lihat bagaimana efeknya ketika seandainya ada perceraian. Berubah, ayo berubah. Tapi nggak berubah juga. Boleh kok ada orang ketiga untuk menyampaikan kepada suami itu tuh yang lagi selingkuh, atau juga menyampaikan kita pelan-pelan kepada nih istri yang terzolimi. Tapi setelah itu jangan dimotivasi, udahlah pisah aja. Tapi juga sampaikan kebenaran dengan disanding nilai kesabaran. Ya. Gitu ya Bunda ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper mau nanya silakan. Oh boleh. Boleh. Udah megang mic aja. Semangat nih. Boleh Bun, berdiri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam. Saya Ibu Desti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ya. Bandung. Ya. Yang saya mau tanyain ini kan adik saya suka nonton gosip. Nah di gosip itu kayaknya keadaan artisnya itu glamor. Tapi kok nggak sesuai sama kehidupan sehari-hari, yang suka selingkuh, suka cerai, terus udah kawin 3 kali. Allahu Akbar. Siapa itu Bun? Hubungannya glamor sama Nah saya juga bingung nih, antara jujur sama buka aib itu apa bedanya ya Bun? Oh. Bedanya jujur sama ngebuka aib. Iya, sama ke artisnya itu gimana tuh? Nah, dia artis nih Bun nih. Ya itu Lah? kehidupan dia yang di dalam yang di stasiun TV-nya kok beda sama yang kehidupan sehari-harinya dia. Oh, Kita beda. stasiun balapan. Stasiun. Iya, stasiun. Ya itu aja ya Bunda ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya umpamanya di TV itu penuh kepalsuan lah. Kalau umpamanya di acara di TV-nya, wah glamor, romantis kayak gitu-gitu. Ternyata kehidupan aslinya tidak sesuai gitu ya Bunda ya. Suka selingkuh dan sebagainya. Gimana nih Bunda Riza? Saya. Iya. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Antar aja. Sekarang aja. Sekarang baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Apa sih bedanya ngebuka aib sama berkata jujur? Ya. Apabila kita mendengarkan sesuatu, melihat sifat seseorang atau melihat peristiwa, atau apalagi melihat bukan sifat lagi apa tuh Bun? Fisik seseorang yang kira-kira nih kalau misalkan tuh orang tahu, kesel, nggak suka, dan kita pun nggak itu nggak bagus, itu namanya sudah aib. Dan bagaimana sikap kita? Kita harus menutupi aib seorang muslim. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, maka kita pun akan ditutupi aib kita kelak di hari akhir. Ya, menutupi aib. Tapi dengan jujur, bagaimana hukumnya nih kalau kita mau jujur? Jujur juga tentang keburukan orang lain boleh dilakukan. Kata Imam Nawawi, dilakukannya di mana? Pertama, di persidangan. Bilang nih kalau dia nih pencuri, penzina, nauzubillah, begini. Katakan di dalam persidangan. Yang kedua, boleh kita jujur tentang keburukan lembaga. Contoh, travel yang zolim, yang nipu, bilangin biar kita kagak masuk travel kayak begitu. Boleh kita lakukan, asalkan aib seseorang itu perlu kita tutupi. Kita tahu nih emang orang ahli maksiat, kita tahu nih emang orangnya jarang sholat, tapi kita tutupin aibnya
agar urusan dosanya dia, urusan dia sama Allah. Boleh tuh. Boleh kita tutupin aibnya. Yang penting kita nasihatin nih orang. Jangan sampai dia melakukan kemaksiatan. Ya. Jujur tentang keburukan orang lain pula dilakukan. Imam Nawawi tadi mengatakan di hal-hal yang tertentu di persidangan, ketika mengatakan lembaga tertentu itu jelek atau menipu, itu bisa. Gitu ya Bun ya. Gitu Bunda. Allah Ta'ala. Kalau memperkuat kejujuran dengan mengucap demi Allah, gimana Bunda? Sumpah. Itu sumpah. Iya. Kalau memang tidak diperlukan nggak usah. Kan banyak Kadang-kadang tuh Bunda kayak gitu ya. Ih, kadang-kadang Bang, urusan ketoprak, urusan terasi aja Iya. itu bisa pakai demi Allah. Iya. Istrinya bikin nasi goreng, suaminya nggak suka pakai terasi. Istrinya suka pakai terasi, bikinlah nasi goreng pakai terasi. Dimakan. Disajikan kepada suami, ini pakai terasi ya? Enggak Bang, demi Allah kagak pakai terasi. Itu Urusan kalau memang tidak diperlukan, jangan ya Bun ya kita ya, Iya. jangan. Kita Bun, jangan gampang menggunakan kalimat sumpah. Apalagi itu adalah lafzul jalalah yang paling tinggi. Jangan pergunakan asma Allah dalam keadaan-keadaan yang rendah. Tempatkanlah Allah pada posisi yang terbaik. oh gitu. Kecuali kalau diperlukan Bang. Kalau diperlukan banget seperti di persidangan Iya, itu juga di ya. persidangan. Lagi kepepet. Demi Allah, kamu besok mau dibunuh. Boleh tuh kita laporin. Bilangnya lu bakal kita takut banget. Takut Enggak, saya. Bang, itu contoh. Iya. Itu kadang ringan gitu mengucapkan demi Allah tuh sering banget kita Tidak boleh. kan gitu. Tidak boleh mudah mengucapkan sumpah. Saya pedagang tuh sering begitu tuh Bun ya. Iya. Demi Allah saya belinya cuma 5.000. Nah, Padahal 2.000 dia beli. Hati-hati tuh Bun. Jujur aja nggak boleh ya. Harus menempatkan sumpah pada kalimat-kalimat yang baik. Apalagi kalau bohong. pakai Walaupun asma dia Allah. jujur itu ya. Walaupun udah jujur. Sumpah nih, oh demi Allah saya mabok 4 botol kagak mabok. Nah tuh. Waduh itu lebih Nggak dosa boleh, lagi. lebih dosa tuh. lagi. Menarik banget tema kita hari ini ya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita lanjutin lagi. Tetap di Assalamualaikum Bunda.